rekan-rekannya dalam menghadapi serangan demi serangan yang dilakukan khususnya oleh anak-anak dari anak rantau. Betul sekali, kita saksikan lagi dan lagi anak rantau dari area sisi kiri ada Tito, lebarkan saja pada seorang Enang Husni, masih Enang lakukan step over dia, tekuk bola ke dalam lagi dan lagi masih berputar-putar, angkat bola tadi maksudnya namun beruntung masih ada blocking yang dilakukan oleh seorang Abian. Betul, ciri khas Enang Husni ya, melakukan step over di mana satu tekukan, dua tekukan, tetapi memang idam mampu membaca pergerakan dari Enang Husni. Betul sekali, baik sekali tadi tentunya. Angkat bola berbahaya, namun lagi dan lagi masih berhasil dihalau dengan begitu baik tadi oleh Sigit Ayah Bung Ojan. Betul, ini dia sebuah ancaman, warning tersendiri ya bagi anak-anak dari SCF. Mereka harus tetap fokus karena kalau kita lihat memang postur yang dilakukan oleh anak-anak dari anak rantau. Oh, berbahaya kali terlepas. Sayang, seribu sayang tadi. Ibarat sudah dikasih susu mintanya jantung Bung Ojan. Padahal sudah 1v1 dengan kiper tadi. Namun kali ini ada serangan balik. Dari area sisi kiri ada Tito. Masih Tito angkat bola ke tengah. Sayang sekali terlepas tadi bolanya Bung Ojan. Betul sekali, ada sebuah peluang emas tadi ya yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF. Namun sangat disayangkan padahal sudah one on one dengan penjaga gawang di mana memang akurasi finishingnya yang belum sesuai dengan ekspektasi sehingga mampu digagalkan oleh penjaga gawang dari anak rantau yaitu Fahmi. Betul sekali Bung Ojan, kali ini angkat bola ke depan, apakah offside? Oh, rupanya sudah terjebak dalam posisi offside tadi seorang Kiki Rizky. Betul, di awal-awal ataupun di menit awal ya kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Itu artinya memang ada agresivitas yang cukup meningkat walaupun kalau kita lihat memang cuaca yang tidak jadi halangan untuk kedua tim. Yang penting 3 poin di pekan pertama ini memang poin yang cukup penting ya. Ya, betul sekali, mereka berusaha untuk tetap produktif dalam bangun serangan meskipun memang sudah ada 2 peluang dari anak rantau dan 1 peluang dari SCF. Meskipun belum ada gol yang tercipta tetapi setidaknya itu menjadi warning tersendiri bagi tim masing-masing. Kita saksikan lagi dan lagi ada seorang Yandi Setiadi tadi nampaknya angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Bisa berjibaku di area sisi kanan, lebarkan kali ini kepada baik dari anak rantau, kembali lagi baik sekali tipuannya di sana, mencoba angkat bola ke tengah, berbahaya datangnya, namun sayang suatu first touch tadi dari pemain anak rantau masih melambung Bung Ojan. Betul sekali ya, ada sebuah pemberian umpan atau ada sebuah umpan dari sektor sebelah kanan terhadap lini depan dari anak rantau, namun sangat disayangkan tadi andai kata bolanya tidak terlalu tinggi akan beda hasilnya. Betul sekali. Kita saksikan lagi dan lagi build up yang coba dilakukan oleh anak-anak SCF. Hadis angkat bola langsung ke depan, terlalu deras tadi bola sehingga tidak bisa digapai oleh Kiki Rizky. Betul, dan ini sangat menarik ya, Bonga disimpan di belakang striker, itu artinya memang ada sebuah strategi khusus ya yang diberikan oleh pelatih dari SCF untuk bisa kembali lagi memancing pemain belakang dari anak rantau untuk keluar tentunya. Ya, tentunya SCF pun harus lebih berani memanfaatkan lini tengah mereka karena terlihat sejauh ini bola langsung diberikan ke depan Bung Ojan. Betul sekali. Kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun, berhasil dicuri lagi oleh anak-anak dari anak rantau. Terjadi duel di sana Tito. Kembali lagi ada Yadi. Lebarkan sisi kiri saja. Oh, rupanya ada suatu pelanggaran tadi, nampaknya mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi SCF. Betul, dan beberapa kali memang lini tengah dari kedua kesebelasan terus ketat ya, saling balas, dan itu artinya memang akan ada tekanan demi tekanan yang akan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Betul sekali, kita saksikan lagi dan lagi dari area sisi kiri ada seorang Gofur tadi berjibaku dia dengan pemain bernomor 14 Dasar Goceng. Oh, bukan suatu handsball, berikan bola ke tengah kali ini. Kembalikan lagi pada Bonga. Bonga lebarkan tadi ke kanan maksudnya. Namun sayang. Miskomunikasi tadi dengan Hagi ya kalau tidak salah Bonga. Dimana ada sebuah gerakan tadi yang dilakukan oleh Hagi. Namun sangat disayangkan miskomunikasi. Dan ini dia pelatih dari SCF. Nyentrik sekali gayanya ini Bung. Memperlihatkan gaya pelatih modern. Betul. Ya? Dengan kacamata hitamnya. Betul sekali, dan memang Oh, tim-tim komunitas sekarang memang sudah profesional. betul. Ya, bahkan bukan hanya dalam hal manajemen, bahkan dalam hal keuangan pun mereka sudah
bisa hampir sama dengan liga tim-tim profesional ya. Ya artinya di sini industri sepak bola pun mulai berkembang, tidak hanya dalam bidang di lapangan saja, tapi juga entertainnya begitu Bung Ojan. Betul Tadi sekali. ketika saya di tribun, saya melihat anak-anak menunggu seorang Amar dan tentunya juga ada seorang Kiting yang memang merupakan salah satu artis TikTok begitu Bung Ojan. Betul sekali dan ini sangat menarik ya. Bahkan untuk sekarang sepak bola bukan hanya digemari oleh laki-laki ya, Betul. bahkan kaum hawa pun sekarang sudah menjadi prioritas ya dalam hal olahraga yang bernama sepak bola ya. Betul sekali, namun kali ini ada serangan dari SCF lagi dan lagi, suatu tackling yang begitu tepat sehingga membuat SCF gagal untuk membangun serangan. Apakah kali ini lempar ke dalam atau justru menghasilkan sepak pojok bagi SCF? Oh rupanya lemparan ke dalam nampaknya. Oh tendangan gawang belum keluar tadi. Bagaimana suatu upaya yang dilakukan oleh Kiki Rizky? Betul, dan memang cukup ketat ya dari kedua kesebelasan, di mana belum bisa untuk terlalu lama memainkan bola, sehingga ketika dapat bola langsung melakukan true pass ataupun long pass ya. Betul sekali. Bonga tadi berusaha membangun serangan, namun lagi dan lagi nampaknya ada suatu pelanggaran. Tendangan bebas bagi anak rantau Yandi. Ini ada suatu serangan yang coba dibangun, pendek saja ia berikan. Tito pun turun sampai ke area pertahanannya sendiri untuk menjemput bola. Begitu efektifnya permainan dari anak rantau karena memindahkan bola dari kaki ke kaki gitu Bung. Betul sekali. Dan kita masih menunggu ya. Ini dia Salman, gelandang pengangkut air yang dimiliki oleh anak rantau. Oh baik sekali tadi Gofur, masih berusaha melakukan penetrasi. Ada peluang dari Enang Husni, masih berusaha berputar-putar, dia dibayang-bayangi tadi. Masih Enang mencoba mencari temannya. Siapa yang akan dia berikan, berusaha tadi melewati pemain dari SCF. Masih gagal lagi. Oh dibuang saja, dihalau dengan begitu cepat, namun bola masih ada di kaki Salman. Namun rupanya ada suatu pelanggaran terhadap Adis ataupun Betul ya, Adis beberapa kali melakukan clearance ya. Dan ini pertahanan dari SCF dan memang mampu Adis untuk bisa menstabilkan lini pertahanan dari SCF ya, Aurel. Betul sekali. Sejauh ini SCF bertahan dengan begitu baik meskipun sang pelatih meminta untuk jangan bertahan, tetap terus menyerang. Kita saksikan dari lini tengah, SCF berusaha membangun serangan, lebarkan tadi kepada seorang Kiki Rizky, berada di sisi kiri dengan begitu bebas, berusaha menggapai bola, masih berhasil dicuri. Kali ini masih Kiki lakukan penetrasi, berikan bola ke tengah tadi maksudnya kepada Bonga, namun lagi dan lagi masih berhasil dihalau begitu saja. Serangan balik bagi anak rantau. Tito di area lini tengah berusaha melebarkan bola ke sisi kiri kah? Oh masih berusaha dikuasai kali ini Tito. Berikan saja bola pendek pada siapa dia, maksudnya tadi berikan terupas ke depan, namun lagi dan lagi masih berhasil dicuri. Ada suatu pelanggaran Bung Ojan. Betul sekali, dan memang kalau kita lihat agresivitas mereka belum menurun ya, bahkan tensinya semakin tinggi ya. Betul Ini artinya sekali. memang kedua kesebelasan sangat menginginkan ataupun pengen start dengan start yang cukup baik ya, dengan mendapatkan 3 poin. Ya tentunya juga SCF tidak ingin tinggal diam begitu saja. Ini dia serangan dari Kiki Rizky. Apakah akan laku berikan umpan cutback tadi maksudnya, namun lagi dan lagi masih ada pemain bertahan yang cukup sigap untuk melakukan intercept Bung Ojan. Betul sekali, dan cukup baik tadi memang penetrasi yang dilakukan oleh pemain dari SCF untuk bisa menembus. Dan kalau kita lihat memang SCF di bangku cadangan masih ada Sandi Wijaya ya. Betul. Yang memang mempunyai kecepatan yang cukup luar biasa yang masih disimpan, akankah menjadi super sub dan menjadi pembeda. Kalau kita lihat memang komposisi pemain dari SCF Cukup prima sejauh betul. ini. Sebaliknya anak rantau pun seperti itu ya. Betul sekali. Oh, terjebak lagi dan lagi dalam posisi offside. Betul, tadi Abian Budiman ya, nomor 12 Ya, yang sangat rajin untuk Betul. membantu penyerangannya. Nampaknya memang umpan-umpan terupas menjadi salah satu strategi andalan bagi SCF sendiri karena memanfaatkan pemain-pemain cepat di sisi wing mereka. Ini yang perlu diwaspadai oleh anak rantau karena jika memang lolos begitu saja bisa menjadi ancaman bagi pertahanan mereka. Serangan bagi anak rantau kali ini, Gali Adi, berikan saja, kembalikan ke sisi kiri, siapa yang dituju. Baik sekali, masih berhasil digapai. Tendangan langsung tadi coba dilakukan, namun masih ada blocking yang begitu baik sehingga menggagalkan peluang dari anak rantau. Betul, kredit poin tentunya untuk lini pertahanan dari SCF, di mana lagi-lagi tadi ada sebuah peluang yang masih mampu digagalkan oleh lini pertahanan dari SCF FC. Betul sekali, suatu upaya yang begitu cepat
sejauh ini anak rantau bisa memanfaatkan peluang serangan Bali karena memang Betul. sangat-sangat efektif Bung Ojan. Betul, dan memang position ball dari anak rantau ini cukup efektif ya. Betul. Di lini tengah ada Salman sebagai pengatur serangan, sedangkan di sektor sebelah kiri ada Nang Husni yang memang selalu memporak-porandakan sisi sebelah kiri, sedangkan tinggal bagaimana mereka mampu menyimpan pemain nomor punggung 9 berada tepat di depan penjaga gawang dari SCM. Betul sekali, pemain berpostur tubuh yang cukup jangkung. Kiki berikan bola ke tengah saja pada seorang HG. HG langsung di-tackling oleh Gopur. HG baik sekali, suatu Respon yang tendangan cukup cepat tentunya spekulatif tadi Bung Ojan. Betul, respon yang cukup cepat tadi yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF, di mana ini dia pertandingan yang cukup menarik untuk kita saksikan pemirsa yang ada di rumah. Betul sekali, kita saksikan. Berikan lagi pada Gali. Gali terlepas, namun lagi dan lagi pertahanan yang sangat solid dari SCM masih berhasil mementahkan serangan dari anak rantau. Betul, Galih tadi kosong namun tidak dibiarkan begitu saja. Pergerakan dari Galih langsung didatangi oleh Adis Fikri yang memang berkali-kali Adis Fikri melakukan penyelamatan. Angkat bola ke tengah, berbahaya, di-clearance saja oleh Bonga. Ada Hagi kali ini, lebarkan pada sisi kiri pada siapa di sana yang dituju, namun lagi dan lagi masih ada Kiki Rizky. Masih Gigi, berputar-putar dia, berikan bola saja ke belakang pada seorang Idam nampaknya, lebarkan kembali pada Kiki. Masih Kiki, berikan bola ke tengah. Kali ini pada gelandang pengangkut air yang dimiliki, yaitu adalah seorang Rizky Mubarok nampaknya. Ada seorang Abian, berikan lagi. Ini dia cukup sabar ya anak-anak dari SCF untuk build up serangan. Ya, lagi dan lagi umpan terupas pada seorang Kiki. Angkat bola ke tengah, berhasil dihalau lagi. Coba dicuri kali ini oleh seorang Hagi. Ada Salman. Salman cukup tepat posisinya sejauh ini karena berkali-kali ia berhasil mematahkan serangan dari SCF Bung Ojan. Betul sekali, dan memang ini dia ya hal-hal yang selalu dilakukan oleh anak rantau, memberikan umpan melalui flank mereka ya. Betul. Untuk bisa membuka keran golnya. Ya, tentunya juga anak rantau harus bisa memanfaatkan sisi kanan mereka karena jika terus-terusan memaksa Nang Husni untuk melakukan penetrasi, bisa saja terus-terusan terbaca Bung Ojan. Betul sekali, dan memang ini dia Adis Fikri yang menjadi tembok kokoh di SCF. Betul sekali. Hitung sudah 4 kali melakukan clearance. Kita saksikan lagi dan lagi, nampaknya keluar bola, lempar ke dalam bagi anak rantau dari seorang Divan. Berikan saja ke tengah. Pada siapa dia? Nomor punggung 11 itu adalah seorang Sandy. Ada Tito. Masih Tito. Mencoba mencari rekannya Tito. Di area lini tengah. Kembalikan lagi ke belakang. Salman lebarkan ke sisi kiri saja pada seorang Gofur. Masih Gofur melakukan gerakan yang cukup baik. Gofur mencoba mencari rekannya. Oh, terlalu dalam tadi penetrasi yang Merupakan sebuah dilakukan. pelanggaran ya. Ini dia Gopur, salah satu pemain yang memang menurut saya mengingatkan kita kepada Errol Iba ya. Ciri khas penetrasi untuk menusuk ke tengah. Betul sekali, cukup cermas jauh ini. Masih ada Enang, belum keluar bola. Enang angkat bola ke tengah. Siapa yang dituju lagi dan lagi belum ada pemain yang berhasil menyambut. Berikan saja pada Tito. Tito lebarkan ke kanan tadi maksudnya, lagi dan lagi gagal lagi Bung Ojan. Betul, pertandingan semakin seru saja ya. Kedua kesebelasan tentunya jual beli serangan terjadi. Tapi ini bagaimana mereka, siapa yang pertama melakukan kesalahan, itu yang pertama akan dibobol golnya. Betul Gawangnya. sekali. Tentunya fokus pun diuji kali ini karena udah panas. Keduanya saling menyerang lagi Bung Ojan. Betul, jangan sampai melakukan sedikit kesalahan, maka akan dimaksimalkan dengan sebuah gol. Betul. Ini dia, Ada Asep Saiful Mumin atau yang akrab dikenal sebagai Asep Goceng. Dari area sisi kanan dibayang-bayangi oleh Gofur. Masih Asep Goceng melakukan penetrasi kali ini. Namun lagi dan lagi seorang Fahmi berhasil menangkap bola sehingga menggagalkan serangan dari FCM. Betul, apresiasi Gopur ya, mampu menahan serangan ataupun penetrasi yang dilakukan oleh Asep Goceng. Namun sangat disayangkan tadi padahal tidak ada second line ya untuk Betul. bisa menerima bola. Itu yang disayangkan tadi tentunya. Sejauh ini memang SCF cukup cepat dalam bangun serangan. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang tersebut Bung Ojan. Betul sekali, dan kita lihat memang tipe atau gaya permainannya hampir sama ya. Betul. Kita saksikan lagi dan lagi. Ke belakang kali ini pada Yandi nampaknya. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Coba memainkan bola cepat kali ini. Cukup tenang anak-anak dari tim anak rantau dalam membangun serangan.
Lemparnya ke dalam. Dan saja bola pendek pada seorang Tito. Masih Tito. Kembali lagi dibayang-bayangi saja. Ada seorang Sandy. Kembalikan lagi pada Tito tadi maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dicuri oleh Abian. Ada Yandi. Berjibaku dia berduel. Oh, pelanggaran tadi nampaknya. Hagi kali ini memegang bola. Betul sekali, dan ini dia pemain nomor punggung 99 dari anak rantau. Tentunya cukup disiplin juga ya dalam hal menghentikan setiap pergerakan atau serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF FC. Betul sekali. Kita saksikan. Kembalikan lagi bola ke depan tadi maksudnya. Ada Bonga. Coba ke tengah tadi nampaknya Hagi. Namun gagal lagi. Tadi. Lebarkan ke kiri. Tito. Baik sekali kontrolnya Tito. Angkat bola ke kanan, siapa yang dituju? Berbahaya kali ini, ada Gali. Masih Gali. Gali berduel dia dengan dua pemain langsung. Tentunya harus ada bantuan terhadap seorang Gali. Dan nampaknya agak tersulut emosi kali ini Bung Ojan. Betul sekali, harus tenang. Di mana Adis Fikri di sana mampu menenangkan ya rekan-rekannya. Dan Betul ini dia, sekali. sangat disayangkan Galih ya yang pertama mendapatkan kartu kuning. Ya, tentunya perlu ada support terhadap seorang Gali sendiri karena terlihat tadi Gali seorang diri sehingga mudah untuk dijegal oleh dua pemain dari SCF Bung Ojan. Betul, dan kita masih menunggu ya tayangan ulang gimana apa yang terjadi sehingga Galih mendapatkan sebuah kartu kuning ya. Betul sekali. Nampaknya ada gerakan tambahan tadi kalau tidak salah lihat. Tadi sudah lakukan Angga Dwi Gustian ya. Gopur lagi dan lagi. Lebarkan saja. Ada seorang Sandy tadi maksudnya dicuri oleh Hagi. Berikan pada seorang Asep Goceng. Masih Asep Goceng. Berikan pada Bonga. Bonga di tengah. Bonga, tendangan spekulatif yang masih melambung jauh tapi setidaknya ingin mencoba Bung Ojan. Betul sekali. Percobaan yang cukup positif ya, tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Bonga ataupun Rangga Malela dari luar kotak penalti. Namun sangat disayangkan tadi tendangannya masih cukup melambung tinggi di atas mistar gawang dari anak rantau. Betul sekali, kali ini serangan cepat dari area sisi kanan. Berikan bola tadi, ada Nang. Sayang, seribu sayang. Lagi dan lagi anak rantau sebetulnya memiliki banyak peluang namun sayang belum berhasil dimanfaatkan. Betul, Andri tadi yang mengajak lari Idam tentunya untuk memberikan umpan ke lini depan dari anak rantau. Namun sangat disayangkan tidak ada orang yang menyambut. Betul. Ya, tidak ada rekannya yang datang untuk menyentuh bola tersebut sehingga dibiarkan begitu saja. Ya biasanya ada Gali di situ namun sayang nampaknya Gali telat datang tadi. Kita saksikan Tito. Masih Tito berikan umpan terupas. Cukup cermas jauh ini Tito dalam memberikan umpan terupas. Salman lagi dan lagi lebarkan ke kanan namun terjebak dalam posisi Ini dia offside. antara Salman, ada Nang Husni, ke Galih dan tentunya Andri ya yang sangat membahayakan. Ditopang juga ada Tito, trio ataupun 5 pemain ini yang biasanya mengobrak-abrik pertahanan yang digalang oleh anak-anak dari SCF. Sebaliknya anak-anak dari SCF memang terpaku pada Adis Fikri yang masih cukup solid untuk bisa kembali lagi menahan setiap gempuran yang ada. Ditopang juga oleh pemain berpengalaman yaitu Diki Setiawan. Betul sekali. Lagi dan lagi kali ini coba membangun serangan dari area di sisi kiri. Ada seorang Rizky Mubarok. Kembali lagi ada Idam. Idam maksudnya pada Hagi lagi dan lagi. Sekian kali miskomunikasi yang terjadi di anak-anak SCF ini menjadi PR tentunya Bung Ojan. Betul sekali, beberapa kali tadi ya umpan terupas selalu dilakukan oleh anak-anak dari SCF, selalu datang dari sektor sebelah kiri yang diisi tentunya tadi oleh Kiki ya. Betul sekali. Lagi dan lagi serangan coba dibangun melalui Kiki Rizky di area sisi kiri. Berikan saja pada seorang Bonga. Bonga, masih Bonga, baik sekali Bonga. Tentunya skill individu yang ia perlihatkan, masih Bonga. Perlu ada support dari rekannya, masih Bonga. Coba dipaksa tadi namun tidak ada yang menyambut lagi dan lagi. Sangat disayangkan. Padahal sebuah peluang tadi kerja keras dari Bonga. Betul sekali. Ya, menghasilkan menjadi sebuah gol ya. Ya lagi dan lagi Tito. Berikan pada Nang Husni. Masih Nang. Baik sekali Nang. Coba lakukan berikan umpan ke tengah. Sayang
sekali. Lagi dan lagi momentum yang belum berhasil dimanfaatkan oleh anak rantau. Masih ada peluang berikutnya pada Salman. Salman berputar-putar. Salman dibayang-bayangi oleh pemain SCF. Berikan saja bola pendek pada Enang. Enang tembakan langsung dilakukan. Sangat-sangat baik seorang Angga Dwi Gustian, Bung. Betul, pertandingan yang patut diapresiasi, pertandingan yang sangat luar biasa. Super big match yang terjadi di Semen Liga 1 Bandung Premier League ini antara anak rantau berhadapan dengan SCF, di mana jual beli serangan bahkan kualitas pertandingannya sangat-sangat luar biasa. Betul sekali. Keduanya saling menyerang, tidak ada yang parkir bus, tidak ada yang saling menunggu. Keduanya saling berusaha mendobrak lini pertahanan masing-masing lawannya. Namun sejauh ini hingga menit ke-22 belum ada yang berhasil menjebol gawang masing-masing tim. Apa tentunya yang menjadi PR bagi SCF ataupun anak rantau, Bung Ojan, menurut Bung Ojan? Betul, tinggal bagaimana ketenangan mereka ya, karena peluang ada terus, peluang selalu ada dilakukan oleh kedua tim. Tinggal bagaimana mereka mampu mengeksekusi finishing touch yang dilakukan oleh kedua tim. Betul sekali. Kita saksikan kali ini Bonga berusaha mencuri bola, masih Bonga lagi dan lagi dicuri oleh Yandi. Yandi tadi berhasil melakukan body charge tadi dengan seorang Asep Goceng. Berikan bola ke depan, Kiki Rizky, bisakah ia menggapai bola? Masih Kiki berhasil kali ini dia mendapatkan. Sayang sekali tadi. Di mana Kiki Rizky ini dia yang selalu menjadi tumpuan ya. Betul. Di sektor sebelah kiri memang cukup seimbang ya. Di sebelah kanan ada Asep Goceng. Betul. Kalau di sebelah kiri memang ada Kiki Rizky yang memang sama-sama memiliki kualitas dan kecepatan yang cukup luar biasa. Betul sekali. Selain itu di bangku cadangan masih ada Sandi Wijaya dan juga Wahyu Budiman ini yang masih disimpan, Bung Ojan. Betul, itu yang cukup membahayakan, di mana memang kalau kita lihat ada Sanji ya yang masih duduk manis sebagai kartu as dari SCF. Tentunya itu perlu diwaspadai oleh anak rantau dan pemain-pemain yang masih ada di lapangan kali ini. Langsung dihalau tadi oleh Abian. Baik sekali sejauh ini Abian menanggusi dengan cukup baik meskipun terkadang selalu tercuri begitu, Bung Ojan. Betul ya, dalam langkah kaki biasanya tertinggal, tapi memang tetap fokus Abian untuk terus-terusan melihat tiap pergerakan yang dilakukan oleh Nang Husni ya. Betul sekali. Dan melihat permainan dari seorang Tito sendiri mengingatkan saya pada seorang Adam Alis dengan gaya rambutnya ini, Bung Ojan. Betul, bahkan tipikal bermainnya gelandang box to box ya. Betul, kurang lebih sama. Bisa pun dia yang memecahkan kebutuhan pada pertandingan kali ini. Kita saksikan lagi dan lagi. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Duel terjadi. Asep Goceng, baik sekali. Masih Asep Goceng berusaha berlari, dia mencoba mencari rekannya, nampaknya Bonga di tengah dicari tadi, namun sayang lagi dan lagi. Sangat disayangkan, pada tadi ada sebuah pergerakan, tapi memang niatnya sudah cukup baik ya, memberikan umpan, karena kalau kita lihat Bonga sudah sedikit tertutup Aurel. Betul. Yang memberikan kepada rekannya yang berada di lini tengah. Memang perlunya support dari area second line dari SCF sendiri untuk membantu serangan. Kali ini Nang baru saja dikatakan seorang Tito yang mirip Adam Alis. Bahkan baru dikatakan bisakah ia memecahkan kebutuhan, dan rupanya Tito pun hadir dengan tendangan pressing yang sangat apik, cantik dan ciamik, Bung Ojan. Betul, Lukas Modric ya, berkelas tentunya tendangannya. Tendangan pisang Ambon, tendangan spekulasi, tekuk satu kali dan langsung melakukan tendangan sehingga kembali lagi merubah keadaan, merubah situasi, merubah segalanya. Mau tidak mau, anak-anak dari SCF harus kembali lagi menaikkan agresivitas mereka. Betul sekali, ini yang saya bilang kejutan. Memang secara komposisi pemain SCF lebih unggul, namun sejauh ini anak rantau lebih mendominasi pertandingan, Bung Ojan. Betul sekali, dan ini akan sangat menarik ya ketika memang gol dibalas dengan gol. Kita masih menunggu karena memang masih banyak waktu yang tersisa untuk di babak kedua khususnya, Aurel. Betul sekali, apalagi masih ada Sanji dan juga Wahyu yang disimpan untuk lini depan dari SCF. Pelanggaran tadi terhadap Asep Goceng. Mulai panas kan ini anak SCF, tentunya ingin setidaknya menyamakan kedudukan sebelum turun minum, Bung Ojan. Betul, dan ini yang saya tunggu dan ini yang saya nantikan tentunya ya, dimana anak-anak dari SCF untuk bisa membalas gol yang terjadi tadi melalui Tito tentunya. Betul sekali, kita saksikan serangan lagi dan lagi. Maksudnya tadi pada rekannya, namun lagi dan lagi berhasil dicuri begitu saja. Serangan balik dari Enang, berikan saja pada Tito. Tito berusaha berlari, berikan lagi pada Enang. Kerjasama antara Tito dan juga Enang, masih Enang. Oh, dijegal tadi, Bung Ojan. Betul, profesional foul ya yang dilakukan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari SCF. Yang mana tadi ada sebuah sentuhan ya.
ada sebuah sentuhan yang dilakukan sehingga menghasilkan ataupun betul menghasilkan pelanggaran. Betul sekali, suatu hal yang perlu diberikan kredit karena jika memang tidak dilakukan seperti itu bisa saja menjadi ancaman bagi gawang SCM. Betul, dan mau tidak mau itu suatu pilihan yang harus diambil atau suatu keputusan yang harus diambil Aurel. Tentunya terpancing nampaknya anak-anak SCM untuk bangun serangan, berikan umpan ke tengah tadi, lagi dan lagi. Nampaknya ada skema yang sangat baik sejauh ini diperlihatkan dari anak rantau, sehingga bisa saja ini membuat Coach Mehmet pusing untuk memberikan kontra strategi, Bung Ojan. Betul sekali, dan memang kalau kita lihat ini seperti sudah bermain cukup lama mereka ya, membangun sebuah tim karena memang mereka sudah cukup baik untuk menjalin chemistry-nya, Aurel. Betul sekali. Kita saksikan, nampaknya Septio masuk ini Bu Ojan. Entah menggantikan siapa, ataukah seorang Gofur digantikan. Pemain serba bisa yaitu Septio berposisi di back kiri dengan skill individunya kali ini Gali melakukan penetrasi, berangkat bola lagi dan lagi, masih belum berhasil dimanfaatkan untuk menambah kedudukan. Kita saksikan serangan balik dari Idam. Idam tenang rupanya, ia kembalikan dulu ke belakang, tidak terburu-buru, lebarkan saja ke kanan, kembalikan lagi pada seorang Adis nampaknya di sana. Angkat bola ke depan, siapa yang coba dituju? Lagi dan lagi masih ada Abian. Berikan bola ke tengah pada Bonga. Abian lagi. Abian berusaha berikan umpan terupas ke depan. Baik sekali, berbahaya. Cukup baik. Nampaknya seorang Wahyu Tentunya pemirsa telah dimasukkan untuk memecah deadlock dan barusan Wahyu berhasil memberikan suatu shoot on target yang sangat amat berbahaya ke gawang anak rantau. betul sekali, memang umpan terupas berkelas tadi yang diperlihatkan oleh anak-anak dari SCM. Namun kalau kita lihat penjaga gawang dari anak rantau tampil cukup luar biasa ya Aurel. Betul sekali, sejauh ini masih berhasil mengawal gawangnya untuk tidak kebobolan. Angkat bola ke tengah lagi dan lagi, siapa yang dituju? Berbahaya tadi. Namun berhasil dihalau dengan begitu baik. Serangan balik kali ini dari Gali. Gali berikan pada seorang Tito. Tito mencoba mencari Gali, baik sekali kerjasama, namun sayang sekali. Kerjasama yang cukup baik namun sayang terjebak dalam posisi offside. Betul ya, terlalu cepat satu langkah tadi, dan memang itu harus dilakukan ya, mau tidak mau. Dan ini dia terbiasa kurang lebih 1 menit ya. Ya, Waktu normal. jauh ini masih anak rantau unggul baik dalam hal penyerangan maupun skor. Karena memang SCM masih berusaha meraba-raba memberikan ancaman ke gawang dari anak rantau. Berikan bola ke depan pada seorang Hagi nampaknya. Masih Hagi, terupas kali ini lagi dan lagi pada Wahyu, namun sayang terlalu deras tadi. Fahmi sejauh ini sangat amat tenang di bawah Mister anak rantau. Dia berhasil mengawal gawangnya dan sangat-sangat baik untuk mengambil keputusan kemudian. Betul sekali, dan memang lini belakang ya dari anak rantau harus mewaspadai kecepatan anak-anak dari SCE. Beberapa kali memang umpan terupas yang selalu membahayakan, sedangkan ini ada sebuah ancaman lagi-lagi dari Nang Husni. Nang Husni dilakukan penetrasi, tendangan tadi dilakukan, suatu upaya yang sangat-sangat baik dan menghasilkan corner kick. Apakah ini akan menjadi peluang terakhir bagi anak rantau? Tentunya anak-anak SCF harus waspada. Kita saksikan sepak pojok kali ini bagi anak rantau dari area sisi kanan SCF tentunya. Ada Galih yang sudah berada di area kotak penalti. Saksikan Septio bola pendek pada Tito. Masih Tito, baik sekali Tito, tendangan berikutnya namun beruntung masih ada pemain yang sudah standby tadi. Betul. Baik sekali Tito, sejauh ini memang nampaknya Tito adalah pemain yang tidak kenal capek, selalu menjemput bola kemanapun bola berada. Berarti ini tipe pemain yang sayang sama pacarnya, Bung Ojan. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah tendangan sudut ya. Angkat bola lagi dan lagi Septio. Siapa yang tuju? Terlalu jauh tadi, namun masih ada peluang berikutnya. Melambung saja cukup berbahaya. Namun keluar saja bola. Kita saksikan sejauh ini SCF masih kesulitan untuk menciptakan gol ataupun membongkar ini pertahanan dari anak rantau. Karena memang begitu solidnya pertahanan yang diperlihatkan. Dan usai sudah laga di babak pertama ini, Bung Ojan. Betul sekali, dan tentunya pertandingan yang sangat luar biasa, pertandingan yang menguras energi, pertandingan yang cukup seru ya untuk disaksikan, di mana anak rantau tentunya masih unggul 1-0 atas SCF. Itu artinya memang harus ada
strategi, dan tentunya kita akan membahas dan kembali ke studio. Betul, dimana kita lihat tadi ya di babak pertama antara anak rantau berhadapan dengan SCF FC. Skor sementara masih 1-0 untuk kemenangan dari anak rantau. Bung Aurel, gimana tadi komentarnya untuk pertandingan di babak pertama di mana anak rantau memberikan tekanan terhadap pertahanan dari SCF FC? Iya, anak rantau sejauh ini sangat-sangat solid tentunya Bung Ojan, sangat disiplin baik menyerang ataupun ketika bertahan. Karena terlihat komposisi pemainnya sangat-sangat mumpuni, baik di lini depan maupun di tengah ataupun lini belakang, sehingga membuat SCF pun nampaknya kesulitan untuk membangun serangan. Betul sekali, dan memang beberapa kali tadi ya ada sebuah ancaman juga dari lini depan SCF, di mana di sana ada Asep Goceng dan Kiki yang selalu menjadi orang pertama untuk bisa masuk ke area kotak penalti. Hal apa saja yang harus dilakukan tentunya oleh SCF di babak kedua? Ya, nampaknya SCF harus melakukan kontra strategi karena bisa kita saksikan berkali-kali umpan terupas yang diberikan baik terhadap Rizky ataupun Asep Goceng selalu bisa dihalau begitu saja. Artinya serangan atau pola strategi menyerang mereka sudah dibaca oleh anak rantau. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelatih Wahyu Sodikin untuk memberikan kontra strategi di babak kedua jika memang mereka ingin setidaknya menciptakan kemenangan tentunya. Betul sekali, dan kita masih akan menunggu ya, akan semakin seru di babak kedua karena kalau kita lihat memang anak-anak dari SCF mau tidak mau harus keluar, mereka menekan dan mereka masih mempunyai 2 kartu as ya. Di sana ada Sandi Wijaya dan tentunya ada juga Wahyu Budiman yang bisa saja dimainkan di babak kedua ya. Ya, Wahyu tadi sempat dimasukkan di akhir babak pertama, sempat memberikan suatu ancaman juga. Namun nampaknya kita akan kembali. Betul, kita tentunya pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ismail Liga 1 Bandung Semuri. Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Kompetisi sesungguhnya segera dimulai. 13 klub unggulan asal Bandung telah menyiapkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain terbaik siap bertarung memperebutkan gelar juara. ...78 pertandingan dengan 6 pertandingan per minggunya akan memanjakan mata masyarakat pecinta bola di Bandung setiap akhir pekan. Saksikan kemeriahan liganya orang Bandung, Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Mulai 22 Oktober, live eksklusif di Smile TV. Bisa menjadi suatu modal tersendiri untuk mereka kembali menambah motivasi dan juga semangat, Bung Ojan. Oke pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita masih menunggu sambungan langsung di babak kedua langsung dari lapangan Progresif yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Dan ini sangat menarik sedikit saja tentang Bonga ya, yang memang lebih dimundur sedikit ya, atau berada di belakang dari striker yaitu Rian Almuklis ya. Ya, sejauh ini memang Bonga belum begitu terlihat, Bung Ojan, karena memang suplai bola terhadap Bonga pun belum begitu nyaman, Bung Ojan. Meskipun nampaknya Bonga pun bermain secara free roll, dia bisa berada di sisi kiri, tengah ataupun kanan. Namun paling tidak memang ada suplai bola yang memanjakan Bonga, sehingga akhirnya pun Bonga berhasil menciptakan gol untuk paling tidak menyamakan kedudukan terlebih dahulu atas ketertinggalan dari SCF ini, Bung Ojan. Betul sekali, dan memang kita masih menunggu ya untuk lanjutan babak kedua, dan ini dia kita lihat di layar kaca Anda pemirsa, di mana kalau kita lihat memang anak rantau ya yang sedang berada di atas angin, bahkan kalau kita lihat memang merata ya postur tubuh yang pemain-pemain dari anak rantau, dan sebaliknya kalau kita lihat ini dia Laskar Ciparai atau SCF tentunya untuk bisa kembali lagi mengejar minimal ya menyamakan terlebih dahulu kedudukan dan bisa menangkan pertandingan. Dan kita lihat Sanji yang masih berada di bangku cadangan. Betul sekali, tentunya masih disimpan karena memang jika terburu-buru bisa jadi energinya justru terkuras. Betul sekali. Dan
ini yang sangat menarik tentunya di perhelatan Bandung Premier League tentunya. Betul. Apapun bisa terjadi dan 13 tim yang akan berjibaku merebutkan satu juara tentunya. Ya, kita saksikan tadi Yandi disalimin terlebih dahulu. Artinya memang ada sosok vital dari anak rantau sendiri yang membuat menjadikan dirinya seorang kapten yang tentunya dipercaya oleh rekan-rekannya, Bung Ojan. Ini suatu hal yang penting dalam suatu tim untuk menciptakan suatu rasa respect terhadap masing-masing pemain. Dan wasit sudah mulai memasuki lapangan, ini tandanya kick off babak kedua akan segera dimulai, Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi kalau kita lihat memang di layar kaca pemain dari anak rantau ya. Ini dia Galih yang sudah mendapatkan satu kartu kuning ya. Sedangkan Tito yaitu salah satu pemain yang memecah kebuntuan melalui tendangan spekulasi yang memang cukup baik tendangannya ya, sehingga sulit untuk ditebak. Iya, bisa masuk Puskas itu Bung Ojan, tendangannya indah sekali. Sangat-sangat indah tendangan dari seorang Tito tadi, tendangan pisang Ambon kalau kata Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi ini dia wasit sudah bersiap untuk memimpin laga di babak kedua. Ya, singkat saja suatu ulasan dari Bung Ojan untuk babak kedua kali ini. Kita masih menunggu ya, apakah akan ada perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan. Karena kalau kita lihat materi pemain dan cara bermain dari SCF sudah cukup bagus ya. Tinggal bagaimana mereka mampu melakukan finishing dengan cukup baik, itu aja. Betul sekali, tentunya kita akan saksikan pemirsa, pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Ini dia, tentunya kick off babak kedua akan segera dimulai. Oke, kick off babak kedua sudah dimulai dan yang akan memandu jalannya pertandingan yaitu Aurel. Silakan Aurel. Baik Bung Ojan, kita saksikan kali ini pemirsa sejauh ini anak rantau berhasil unggul 1-0 atas SCF melalui gol seorang Tito. Tendangan yang begitu indah tadi dari Tito berhasil merobek jala gawang dari SCF tentunya. Kita saksikan suatu inisiatif serangan yang coba dibangun oleh SCF, lagi dan lagi gagal, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi anak rantau dari area sisi kiri yang sudah diisi oleh seorang Septio. Apa yang terjadi kali ini? Nampaknya masih menunggu sesuatu. Betul. Masih menunggu ada apa yang terjadi. Lemparan ke dalam. Septio. Kita saksikan para penggemar dari Bandung Premier League yang sudah hadir secara langsung di Betul ya, Progresif Kota dengan Bandung. adanya Semel Liga 1 Bandung Premier League ini memang banyaknya peminat ya, bahkan penonton yang bisa hadir ataupun bisa menyaksikan melalui tayangan Smile TV. Betul sekali. Tentunya pertandingan yang sangat-sangat seru kita sajikan pada siang hari ini antara SCF dengan anak rantau. Angkat bola ke depan, kali ini berbahaya datangnya. Lagi dan lagi ada terjadi duel Adis. Masih ada Kiki. Coba angkat bola ke depan, dibuang saja lagi dan lagi. Masih ada serangan dari area sisi kiri. Septio bekerja sama dia dengan seorang Enang. Masih Enang, berikan pada Septio. Oh, terjebak dalam posisi offside Bung Ojan. Betul sekali ya. Lagi-lagi memang anak rantau yang tidak hentinya terus-terusan menggempur pertahanan dari SCF, di mana di awal babak kedua ini mereka memang 1-0 ini belum aman ya Aurel. Betul sekali, bisa saja kembali lagi mereka disamakan kedudukan. Tentunya perlu ada suatu strategi untuk setidaknya mempertahankan terlebih dahulu kedudukan yang mereka punya. Saksikan, angkat bola ke depan Aris. Siapa yang dituju di sana? Nampaknya adalah seorang Hagi. Coba lakukan penetrasi, berhasil dicuri tadi Yandi, berbahaya, langsung saja dibuang. Dibayang-bayangi dari seorang Tito, lagi dan lagi, berikan saja pada pemain Kiki Rizky rupanya. Masih Kiki, dan bola ke belakang terlebih dahulu. Tidak ingin terburu-buru, lebarkan sisi kiri pada Idam. Tadi suatu skill yang coba diperlihatkan namun berhasil diambil oleh seorang Andi. Betul ya, cukup baik memang, namun belum ada peluang yang cukup membahayakan bagi pertahanan dari anak rantau untuk bisa kembali lagi menambah ataupun menyamakan kedudukan. Betul sekali. Angkat bola ke tengah seorang Idam, berbahaya datangnya tadi. Lagi dan lagi, Enang bahkan harus turun ke area pertahanannya sendiri untuk mengamankan gawang dari anak rantau. Nampaknya para pemain anak rantau lebih ingin bertahan untuk mempertahankan kedudukan mereka, Bung Ojan. Betul sekali ya, bahkan kalau kita lihat memang Enang ya,
dipaksa untuk turun ke jantung pertahanan yang digalang oleh anak-anak dari anak rantau. Pergantian pemain rupanya Bung Ojan, nampaknya akan ada kontra strategi. Apa yang terjadi? Ditarik keluar. Betul digantikan sekali. oleh Moy ya. Moy, pemain. Ini dia Moy, pemain yang memiliki kecepatan yang cukup luar biasa. Namun kalau kita lihat beberapa kali Nang Husni bahkan mampu memberikan permainan terbaiknya ya. Betul sekali, salah satu pemain yang memberikan ancaman terhadap gawang dari SCF jauh ini. Kita saksikan ada pelanggaran tadi terhadap seorang Andri nampaknya. Kita saksikan masih memegangi area ankle. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain dari SCF tadi. Tendangan bebas bagi anak rantau tentunya. Betul, dan memang beberapa kali tadi ya lini tengah dari anak rantau selalu memenangkan bola-bola udara ya. Betul sekali, karena postur tubuh memang tidak bisa dibohongi. Angkat bola ke depan, berbahaya dari seorang Moy, upaya perdana. Betul, namun dan nampaknya apa yang terjadi pemirsa? mengenai tangan rupanya Bung Ojan. Handsball, betul. Handsball ya. Ya, suatu peluang yang tentunya bisa saya memanfaatkan postur yang dimiliki oleh anak rantau. Perlu diwaspadai dengan begitu baik, karena ini cukup membahayakan tentunya. Betul, kita masih menunggu ya apa saja tentunya yang akan dilakukan oleh Tito sekaligus mencetak gol di babak pertama. Ya, bisa jadi tendangan langsung karena ia memiliki tendangan yang cukup ciamik. Berbahaya juga. Tito angkat bola, siapa yang dituju? Lebih dekat pada sang kiper, dipetik di udara, dipeluk dengan manja tadi Bung Ojan. Kiki. Ada gerakan jahil tadi dari seorang Andri untuk menghentikan laju dari seorang Kiki. Hagi, bola pendek saja. Lebarkan di sisi kanan pada seorang Asep Goceng. Masih Asep Goceng, berikan lagi bola ke tengah. 1-2 sentuhan coba dilakukan. Lebarkan ke sisi kanan tadi, siapa yang dituju? Baik sekali. Sudah cukup baik memang niatnya tadi ya. Betul. Untuk memberikan umpan ke lini pertahanan. Lagi dan lagi Tito. Dari area sisi kiri masih Tito. 1-2 tadi dengan seorang Gali, masih Tito. Berjibaku dia tadi. Namun bukan merupakan suatu pelanggaran nampaknya. Masih berlanjut kali ini permainan. Ada serangan dari seorang Hagi, terjatuh dia, dan ada pelanggaran dari seorang Betul, Salman. memang ada sebuah dorongan ya dari pemain anak rantau. Ini dia Salman yang dari tadi memang tidak ada hentinya, tidak ada capeknya bahkan. Betul sekali. Gelandang pengangkut air ya, yang harus cuci piring di tengah lapangan. Dari tadi memang sudah banyak clearance yang dilakukan oleh Salman untuk memotong ya. Betul. Setiap serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF. Sangat konsisten, sangat amanah sejauh ini Salman, karena memang Salman selalu menjaga pemain-pemain yang berbahaya sehingga menyulitkan SCF untuk membangun serangan. Tendangan bebas lagi dan lagi untuk SCF melalui pemain bernomor 14 yaitu Asep Goceng. Betul, ada juga Adis Fikri ya yang tadi sudah mendapatkan 1 kartu kuning, harus berhati-hati tentunya. Betul sekali. Adis Fikri. Asep Goceng dengan segala pengalaman yang sudah ia lewati, pernah bermain bersama PSG Ciamis di Liga 3. Tentunya salah satu marquee player yang dimiliki oleh SCF. Asep Goceng, tendangan bebas langsung dilakukan, melambung jauh, terbang tinggi di atas gawang dari anak rantau. Hampir saja tadi ya. Memang ada beberapa opsi ya yang bisa dilakukan tadi oleh Adis. Bukan hanya langsung melakukan direct ball ke gawang dari anak rantau. Masih banyak opsi yang biasa dilakukan. Dan ini dia Moy. Dari area sisi kiri, Moy berikan pada Gali, masih Gali. Gali mencoba mencari rekannya. Berikan saja pada seorang Tito. Tito pada Salman. Salman berikan umpan terupas tadi maksudnya. Lagi dan lagi, serangan balik coba dibangun. Berapa kali ini Moy? Dapat bola. Apa yang terjadi tadi maksudnya? Ada suatu kegalan tadi terhadap seorang Rofi yang dimasukkan. Nampaknya mengganti Kiki Rizky. Mulai melakukan kontra strategi ataupun pergantian pemain sejauh ini SCF. Namun belum ada hasil yang terlihat, Bung Ojan. Betul sekali, dan memang ada beberapa pemain yang kembali lagi ditarik dan dimasukkan darah-darah segar ya. Untuk bisa menahan atau
membawa 3 poin penting. Sedangkan kita masih melihat di lapangan ada salah satu pemain yang masih atau butuh bantuan ya dari tim medis. Ini dia. Siapakah ini nampaknya? Idam kayaknya. Oh, Abian. Oh, Abian ya. Abian yang tidak bisa lagi melanjutkan permainan. Di kiri sih masih ada, artinya belum diganti. Berarti yang diganti oleh seorang Rofi adalah Agi. Saksikan nampaknya harus diganti. Ini dia. Panas terik matahari akan menguras energi, maka jika tidak bisa menghemat energi dengan baik akan membuat pemain akan berjatuhan Muajan. Betul sekali ya. Bagaimana kita harus pintar-pintar para pemain ini untuk bisa mengirit ya. Betul. Energi karena memang cuaca di lapangan progresif yang memang cukup terik. Oh, ini dia. Sanji Wijaya sudah dimasukkan tentunya di babak kedua. Itu artinya memang akan ada pemain-pemain cepat yang dimiliki ataupun akan ada umpan-umpan kerupas yang harus diwaspadai ya oleh anak-anak dari anak rantau. Betul sekali, serangan kali ini coba dibangun. Apa yang terjadi? Tentunya meskipun panas harus tetap menjaga emosi juga ini Bu Wajan. Jangan sampai emosi menyulut sehingga membuat dirinya capek sendiri juga. Betul sekali tadi Kiki Rizky ya. Betul. Kiki Rizky nampaknya dipindah ke area posisi bek kanan untuk bekerja sama dengan seorang Sanji. Kita saksikan kali ini masih menunggu bola, suatu pelanggaran yang terjadi di area tengah lapangan. Ada strategi yang coba dilakukan, banyak pergantian pemain yang coba dilakukan oleh SCF, namun sejauh ini belum ada hasilnya Bu Wajan. Apa yang tentunya menjadi kendala sejauh ini bagi SCF? Betul sekali ya, SCF tidak terlalu agresif seperti di babak pertama ya, tapi mereka lebih banyak memainkan bola-bola di lini pertahanan ataupun di lini tengah ya. Betul sekali. Itu artinya memang mereka masih memancing anak-anak dari anak rantau keluar dari pertahanannya untuk bisa dimanfaatkan dan mampu memaksimalkan atau menyamakan kedudukan. Karena memang sejauh ini anak rantau melakukan pertahanan dengan sangat disiplin sehingga menyulitkan SCF untuk membangun serangan. Bonga lebarkan sisi kanan pada seorang Sanji, nampaknya kali ini ada Asep Goceng rupanya. Berikan saja pada seorang Sanji, angkat ke tengah, berbahaya datangnya. Ada Rofi lagi dan lagi. Posisi dari pemain bertahan anak rantau masih sangat tepat untuk menghalau bola dari bola. Betul, cukup baik memang ya strategi ataupun umpan-umpan yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF. Namun sangat disayangkan Dewi Fortuna tentunya yang belum berpihak kepada SCF FC. Ada Kiki, berikan pada seorang Asep Goceng, lebarkan sisi kiri. Datang satu. Ada Rofi, masih Rofi, angkat bola ke tengah, berbahaya. Ayo. Unbelievable tadi Bu Wajan. Betul sekali, sudah bagus, sudah baik. Namun sangat disayangkan. Ini tinggal bagaimana ya mereka bisa pintar untuk memanfaatkan dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada penjaga gawang anak rantau, yaitu Fahmi ya. Terhitung sudah 4 save yang cukup berharga yang dilakukan oleh penjaga gawang dari anak rantau. Betul sekali, mulai keluar menyerang menyisakan 2 pemain bertahan, namun sayang sekali tidak berhasil dimanfaatkan oleh anak rantau untuk membangun serangan balik. Ada Kiki berjibaku dengan seorang Salman, Pelanggaran cukup greget tadi Salman. Betul, Salman ya dari tadi memang ini tidak ada capeknya pemain yang satu ini. Betul terusan putus serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF. Baik sekali Cukup kerjasama, baik. namun bukan merupakan suatu pelanggaran. Ini dia, Lebarkan saja pada berbahaya. seorang Andri, mencoba mencari rekannya, berikan pada seorang Kali, namun berhasil dihalau oleh Angga Dwi tadi. Kembali lagi, dihalau lagi oleh anak-anak dari anak rantau. Lebarkan ke sisi kanan, SCF mencoba membangun serangan dari area seorang Sanji nampaknya. Masih kesulitan namun menghasilkan corner kick kali ini Bung Wajan. Betul, kualitas permainan dari kedua kesebelasan yang memang cukup luar biasa. Bahkan kalau kita lihat jual beli serangan pun dilakukan atau terjadi di pertandingan kali ini. Tersisa kurang lebih 19 menit ya. Betul, Sanji angkat bola ke tengah berbahaya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Bukan merupakan suatu pelanggaran. Kali ini counter attack coba dilakukan. Berlari cepat saja seorang Tito dari area sisi kiri mencoba mencari rekannya Tito. Masih Tito menilai bola, berikan lagi. Namun Cukup pintar memang Adis Fikri ya. Melihat pergerakan dari Boy yang sudah masuk.
Maka dia membawa rekan-rekannya untuk naik sehingga terjebak dalam posisi offset. Betul, inilah suatu Betul, dan memang tadi ada sebuah kemelut ya. Betul. Di depan gawang dari anak rantau. Apa yang terjadi? Sehingga Bonga tadi menanyakan kepada pengadil lapangan. Mulai berusaha keluar SCM dari area pertahanannya sendiri, namun perlu diwaspadai. Anak rantau memiliki pemain-pemain cepat yang bisa saja memberikan kejutan melalui serangan balik Bung Ojan. Betul sekali, dan ini dia sebuah serangan Sekali. melalui nomor punggung 7 ya. Betul sekali. Lemparan ke dalam bagi anak rantau. Dari sisi kanan, orang di depan kali ini masih berada di atas lapangan. Kembali lagi dicuri oleh seorang Kiki, ada Rofi, masih Rofi. Dan lagi pada Kiki, masih Kiki. Dan sedang ada seorang Sanji, masih Sanji lakukan tendangan langsung. Lagi dan lagi memang. Hampir saja tadi Sebuah percobaan tadi. Bung Ojan. Betul, sebuah percobaan terus-terusan dilakukan oleh anak-anak dari SFC. Memang hal yang cukup positif ya, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Bagaimana memang tadi tendangan kualitas atau yang dilakukan oleh Sanji yang masih sedikit menyamping di sektor kiri gawang dari anak rantau. Betul sekali. Angkat bola ke depan. Coba mencari seorang Moy tadi nampaknya. Namun lebih dekat kepada pemain bernomor 20 tadi dari SCF. Keluar kali ini bola. Baku tadi dengan seorang Moy. Seorang Adis Fikri nampaknya. Betul sekali, Adis Fikri ya. Dari babak pertama hingga babak kedua ini bekerja keras untuk menjaga pertahanan. Betul. Moy kali ini menguasai bola, putar-putar dia, dibayang-bayangi oleh seorang Sanji dan juga Asep Goceng. Berikan kepada seorang Tito. Tito kembalikan ke belakang, angkat Septio ke depan, namun lagi dan lagi berhasil dicuri. Serangan balik cepat oleh Hagi. Hagi mencoba mencari rekannya, terus delay bola terlebih dahulu. Tidak. Berikan pada seorang Rofi. Rofi kembalikan lagi pada seorang Hagi. Hagi kembalikan lagi pada seorang Idam. Masih Idam. Coba mencari rekannya Idam. Tengah kali ini. Asep Goceng baik sekali. Berikan pada seorang Hagi. Hagi masih berusaha berputar-putar. Berikan pada Bonga. Oh, pelanggaran di area yang cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas Bung Ojan. Betul, sebuah kesempatan kembali didapat oleh anak-anak dari SCF, di mana memang sebuah tendangan di mana di sana ada dua eksekutor tendangan bebas, ada Asep Goceng, ada Kiki Rizky ya. Bahkan bisa dicoba juga ada Bonga yang bisa melakukan tendangan bebas. Betul, tapi yang nampaknya di depan Hagi bola ya adalah kayaknya. seorang Hagi. Hagi Rizky ya. Jauh mengatur pagar betis tentunya. Mulai berusaha keluar menyerang SCM dengan masukkan pemain-pemain penyerang. Hagi lakukan tendangan langsung. Belok tadi sebetulnya namun sayang masih melebar Bung Ojan. Betul sekali ya, tendangannya memang belum cukup efektif untuk bisa ditujukan ke gawang dari anak rantau. Sehingga tendangannya masih cukup jauh dan menyamping di gawang dari anak rantau. Ini dia penjaga gawang dari anak rantau. Tampil cukup baik ya. Betul sekali. Fahmi. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Kembali lagi ada Kiki. Kiki mulai turun, nampak menjadi gelandang pengangkut air. Ibarat kalau di PES ini levelnya udah merah ini Bung Ojan. Mulai berusaha keluar menyerang, menyisakan dua pemain bertahan. Asep Goceng pun bahkan ditarik menjadi back sayap. Berikan pada Bonga. Bonga maksudnya pada seorang Sanji. Kembali lagi keluar bola, berusaha diambil oleh Moy. Namun tidak berhasil. Lempar ke dalam lagi dan lagi untuk SCF. Betul, beberapa kali memang mengawali serangan demi serangan melalui sektor sebelah kanan. Oh, berbahaya di sana. Ini terlepas seorang pemain dari anak rantau di area sisi kanan berikan umpan cutback. Ini yang saya bilang dengan konsekuensi. Bagaimana SCF berusaha terus keluar menyerang, namun tiba-tiba ada serangan balik yang sangat mematikan Bung Ojan. Betul sekali, satu serangan balik yang cukup mematikan tentunya yang dilakukan oleh pemain dari anak rantau melalui serangan ataupun melalui tendangan tadi yang dilakukan oleh Galih kalau tidak salah, yang menerima umpan dari pemain nomor punggung 15 yaitu Ayi ya. Betul sekali. Ini dia mau tidak mau harus keluar dari tekanan ataupun harus all out untuk menyerang anak-anak dari SCF. Kita saksikan ini hanya menyisakan dua pemain di belakang. Mereka terus berusaha keluar menyerang, namun sejauh ini anak rantau sangat-sangat disiplin Bung Ojan untuk menggalakkan pertahanan. Lagi dan lagi Kiki Rizky, Rofi. Dan bola ke depan Rofi. Masih Rofi. Masih Rofi. Putar-putar dia Rofi. Oke, lagi berhasil dicuri saja oleh dibuang saja bola, ada Ai. Lagi Rofi.
saja berjibaku. Bukan merupakan suatu pelanggaran, masih Rofi, masih Rofi. Pelanggaran lagi dan lagi. Harus bisa dimanfaatkan dengan baik ini Bung Wajan. Betul sekali, beberapa kali tadi ya melakukan pelanggaran, dan ini dia wasit tentunya. Kalau kita lihat gesturnya akan mengeluarkan kartu kuning kembali untuk pemain dari anak rantau. Betul, namun nampaknya tidak jadi. Adis kali ini sudah berada di depan bola. Bisakah Adis melakukan tendangan spekulatif? Memang terkenal dengan tendangan yang sangat mematikan Adis ini Bung Wajan. Betul, bahkan kalau kita lihat SCF bermain cukup baik ya. Tinggal bagaimana mereka tadi kecolongan. Betul. Dan siapa yang melakukan kesalahan maka akan dihukum dengan sebuah gol. Dan terjadi tadi. Oh, Rofi. Oh, baik sekali. Rofi berikan umpan cut. Berbahaya tadi, suatu skema yang sangat baik. Namun, bola umpan dari Rofi masih lebih dekat pada seorang Fahmi. Betul. Salah satu trik ataupun gocekan yang memang belum menghasilkan sebuah gol tadi ya. Betul sekali. Lagi dan lagi serangan Moi. Masih Moi coba berikan umpan ke tengah tadi. Berhasil dihalau. Harus segera turun dari area penyerangan mereka. Karena jika memang tidak segera turun, hanya menyisakan 2 pemain Bung Wajan. Betul sekali ya. Hanya menyisakan Aris Fikri di sana dan Diki Setiawan ya. Betul sekali. Yang kembali lagi menjadi atau yang berada di jantung pertahanan dari SCF. Lagi dan lagi coba membangun serangan dari area di tengah. Firmansyah tadi diberikan pada Septio. Septio angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Lagi dan lagi berhasil dihalau. Ada Tito. Tito angkat bola ke depan. Namun rupanya apa yang terjadi kali ini? Apakah terjebak dalam posisi offside? Betul. Bahkan kalau kita lihat Ayi ya tadi dimasukkan di menit ke 39 ya. Yang mampu memberikan assist tadi kepada Gali. Sehingga tidak disia-siakan oleh Gali untuk bisa menambah atau menggandakan keadaan. Dia cukup cermat tadi Ayu untuk memberikan suatu umpan yang begitu nyaman dan sangat memanjakan. Sehingga membuat Gali tidak tinggal melakukan sontekan manja begitu. Umpan yang sangat paripurna. Kali ini kembali lagi serangan, coba dibangun. Tidak saja bola pendek pada Bonga. Lagi dan lagi. Berkali-kali pelanggaran berada di area yang sama. Ini perlu diwaspadai Bung Wajan. Betul sekali ya, sudah terhitung 3 kali ya. Betul. Tendangan bebas di dekat area kotak penalti dari anak rantau, di mana memang terlalu mengambil resiko pemain belakang dari anak rantau, sehingga ini dia yang harus dikurangi ya. Betul. Karena memang akan sangat membahayakan jika ada kartu yang keluar. Betul, dan rupa-rupanya Febri ya yang diberikan hadiah kartu kuning. Betul, harus tetap menjaga emosi dari masing-masing pemain karena laga sudah begitu panas. Jauh ini lagi dan lagi Fahmi masih berusaha untuk mengatur pagar betis untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan di pertandingan kali ini. Betul, dan Fahmi memang layak ya menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Betul. Karena beberapa penyelamatannya yang sukses ya mengagalkan. Saksikan, kali ini adalah tendangan langsung dilakukan namun membentur pagar betis yang dibangun. Lagi dan lagi masih ada peluang. Bonga, bukan. Oh, apa yang terjadi kali ini? Nampaknya ada duel 50-50 di Bung Wajan. Siapakah yang dilanggar? Nampaknya Bonga keram kali ini. Namun ada salah satu pemain dari anak rantau juga yang terkapar Bung Wajan. Betul sekali, dan memang kita masih menunggu ya tayangan ulang apa sih yang tadi terjadi. Ini dia timbangan tutup oleh tim medis Bonga yang permainannya memang tadi tertutup ataupun sudah banyak yang mengetahui ya. Betul. Sehingga langsung diwaspadai. Mulai kelelahan kali ini anak-anak dari masing-masing tim. Para pemain juga mulai kelelahan. Febri tadi yang mendapatkan kartu kuning berjibaku dengan Bonga. Memang terus berjuang di pertahanan dari anak rantau untuk menjaga keunggulannya karena memang poin di week pertama itu cukup penting untuk memotivasi mereka ke pertandingan kedepannya. Bung Wajan. Betul sekali. Langsung bermain saja. Ayu kali ini bayang-bayangi oleh Rofi. Oh, apa yang terjadi kali ini, Bung? Nampaknya harus diulang. Betul, dan waktu memang semakin
cepat ya. Betul, nampaknya harus diulang ini. Karena memang wasit belum meniup periwit. Tersisa sekitar 9 menit di akhir laga. Tentunya ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh SCF untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan. Yandi angkat bola ke depan. Ada seorang Tito, kontrol yang begitu baik dengan dadanya. Ayi berikan lagi pada seorang Tito, mengejar bola, baik sekali. Bukan merupakan suatu handsball. Rofi berikan saja bola pendek, kembalikan lagi pada seorang Rofi. Oh, barang ke dalam kali ini. Kembali lagi berhasil dicuri. Ini dia, harus tetap fokus masing-masing pemain, baik dari SCF maupun anak rantau. Tadi suatu error passing yang dilakukan sehingga membuat anak rantau berhasil menguasai bola, namun serangan balik kali ini coba dibangun. Kembali lagi, Salman dengan sangat baik, berikan saja pada seorang Ayi. Masih Ayi, menunggu rekannya untuk berlari. Ayi, masih Ayi melakukan step over, berikan saja pada seorang Tito, namun lebih dekat pada seorang Aldi. Aldi, bisa buang bola ke depan kali ini. Ada siapa di sana? Kembali lagi lebarkan sisi kiri saja pada seorang Septio. Septio cukup tenang karena tidak ada ancaman yang begitu berbahaya di areanya. Kepada seorang Moy, masih Moy. Aku tendangan langsung dengan tendangan efek jahenya, namun ada Ayi di sana. Berikan cutback pada seorang Tito. Suatu peluang yang cukup berharga, namun sayang tendangan dari Tito masih melebar. Betul sekali, tadi ada cutback cantik tentunya, di mana dari Ayi diberikan kepada Tito Modric, namun belum bisa dimaksimalkan dengan cukup baik. Dan ini dia, sang kapten dari anak rantau tampil cukup baik juga ya. Betul sekali. Masih mampu menjaga aman gawangnya. Pergantian pemain, nampaknya seorang kali ditarik keluar untuk merefresh lagi tenaga baru. Masuklah seorang Zayed. Zayed yang bukan Zainuddin ini Bung Ojan. Betul, Zayed ya yang dimasukkan di ujung babak kedua ini. Betul sekali. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Buang langsung tadi. Ke dalam bagi SCF. Bisa untuk membangun serangan. Lagi berikan pada seorang Kiki. Lagi dan lagi. Nampaknya banyak sekali miskomunikasi yang terjadi di lini permainan dari SCF Bung Ojan. Betul, sangat disayangkan tadi, padahal sudah bagus ya niatnya memberikan umpan tadi kepada Ropi. Tito pun ditarik keluar kali ini Bung Ojan. Betul, karena memang ada penyegaran ya. Betul sekali. Berusaha untuk mempertahankan kedudukan begitu saja dengan dimasukkan seorang Jano kali ini. Lebarkan ke sisi kiri. Kiki kembalikan lagi kepada seorang Adis. Masih Adis. Coba mencari rekannya Adis. Ada Asep Goceng. Asep Goceng berikan pada Bonga. Masih Bonga. Bonga berikan saja pada seorang Rofi kali ini yang berlari di sektor sebelah kiri permainan. Masih Rofi berjibaku dia, cari rekannya. Apa yang terjadi? Namun rupanya ada suatu pelanggaran tadi Bung Ojan. Betul sekali ya, 2 lawan 1, bahkan ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh pemain dari anak rantau sehingga menghasilkan tendangan bebas. Ini sebuah peluang, akankah mampu dimaksimalkan oleh anak-anak dari SCF? Betul. Untuk bisa memperkecil tentunya ketertinggalan ya, minimal 1 gol terlebih dahulu. Ya, mulai menurun sejauh ini pun intensitas serangan yang diberikan oleh anak rantau berbanding terbalik dengan SCF yang terus berusaha menyerang namun berhasil dipatahkan terus-terusan. Kita saksikan kali ini melalui tendangan bebas. Bisakah dimanfaatkan untuk menjadi gol? Yandi ditarik keluar digantikan oleh Diki. Salah satu sosok vital di lini pertahanan dari anak rantau Bung Ojan. Betul sekali, dan ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 orang pemain ya di ruang Angkat bola kali ini ke tengah, berbahaya lagi dan lagi. Fahmi langsung meninju bola, namun ada peluang berikutnya, dibuang saja langsung ke depan. Kali ini ada suatu peluang bagi anak rantau, namun lagi dan lagi keluar saja bola, lemparin ke dalam kali ini. Ada Hagi, berikan pada Adis. Adis angkat ke depan.
Siapa yang dituju tadi? Ada Aldi. Ada Hagi. Masih Hagi. Hagi berputar-putar Hagi. Balikan lagi ke belakang. Ada Adi. Dan ada Aldi. Aldi berikan pada Kiki. Kiki lemparkan di sisi sebelah kanan. Sanji. Tidak rupanya. Balikan lagi ke belakang. Habis lagi. Mulai berusaha mengkontrol permainan anak-anak dari Betul ya, SCM. bahkan bermain setengah lapang ya. Betul sekali. Saya saksikan lagi dan lagi berhasil dicuri. Harus ada pressing cepat dari SCM tentunya untuk memberikan bentakan di lini pertahanan. Boma. Balikan lagi ke belakang. Rofi baik sekali. Masih Rofi. Coba mencari rekannya. Angkat ke tengah berbahaya datangnya. Namun lagi dan lagi. Masih ada Salman. Oh, apa yang terjadi? Bukan merupakan satu pelanggaran dan rupanya wasit pun meniupui karena cukup berbahaya tadi Bung Ojan. Betul ya, ada sebuah tendangan angin tadi yang dilakukan oleh pemain dari SCF. Ada pemain dari anak rantau. Dan kita lihat memang hampir semua ya anak-anak ataupun pemain dari anak rantau ditarik keluar, sebuah penyegaran karena memang 2-0 ya. Bahkan penjaga gawang pun langsung dirotasi ya. Ya, kita saksikan Fahmi yang sejauh ini berhasil menjaga keperawanan gawangnya. Tidak ada gol yang masuk ke dalam gawang yang ia kawal. Hingga pada akhirnya anak rantau pun kini berhasil unggul 2-0 atas SCF. Suatu hal yang tidak diduga-duga. Saksikan kali ini ada tendangan bebas. Dengan bola pendek saja. Ada Septio. Balikan lagi ke belakang. Ada seorang Moy ke depan kali ini. Keluar kali ini bola. Lempar ke dalam kembali. Idam. Berikan pada Aldi. Masih Aldi. Tambahan waktu 3 menit Bung Ojan nampaknya. Betul, 3 menit yang memang harus dimaksimalkan oleh anak-anak dari SCF. Dimana skor masih 0-2 atau 2-0 untuk kemenangan dari anak rantau. Harus menambah intensitas serangan dari SCF sendiri pun. Jangan terlalu santai, jangan terlalu berleha-leha. Karena nampak di 2 menit akhir babak kedua ini pun mereka mulai lebih santai untuk bangun serangan. Atau mungkin memang karena anak rantau pun begitu rapat dalam menjaga pertahanan Bung Ojan. Betul sekali dan memang cukup solid juga ya. Sehingga cukup sulit untuk ditembus oleh anak-anak dari SCF. Lagi dan lagi berhasil dicuri. SCF mulai mendominasi serangan kali ini. Menguasai bola di area pertahanannya sendiri. Asep Goceng. Masih Asep Goceng. Berikan saja ke kiri pada Rofi. Rofi berikan umpan terlepas, baik sekali suatu skema yang dilakukan. Coba lakukan penetrasi, dibuang saja, keputusan yang sangat baik untuk mengamankan bola. Betul, dan itu memang yang harus dilakukan ya. Oleh lini belakang dari anak rantau untuk bisa menghentikan setiap pergerakan atau setiap peluang yang ada yang dilakukan oleh pemain dari SCF. Betul sekali. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju tadi? Kembali lagi berhasil dikuasai. Diculik berlari seorang diri dari sisi kiri. Masih Moy. Moy lakukan larian ke kota provinsi. Masih Moy. Moy coba lakukan tegukan. Masih Moy. Moy coba mencari rekannya pada Ai. Oh, membantur. Salah satu pemain dari SCF. Serangan masih belum usai. Moy lebarkan sisi kiri saja pada seorang Septio. Septio mencoba mencari rekannya. Angkat bola ke tengah berbahaya datangnya. Namun lebih dekat pada sang kiper tadi Bung Ojan. Betul sekali dan bahkan pemain belakang dari SCF pun sudah ada yang kram ya. Betul, sebenarnya sangat dikuras energinya pada pertandingan kali ini. Ada seorang Rofi. Masih Rofi. Lebarkan saja ke sisi kiri. Berikan saja pada seorang Kiki. Masih Kiki lakukan penetrasi. Berikan umpan cutback berbahaya. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Di mana sebuah peluang yang cukup baik tadi yang tidak bisa atau belum mampu dimaksimalkan oleh lini depan dari SCF. Sayang, seribu sayang, suatu peluang yang sangat-sangat berharga. Untuk setidaknya mereka memperkecil ketertinggalan, namun lagi dan lagi belum berhasil dimanfaatkan. Ini yang menjadi PR tentunya bagi SCF, Bung Ojan. Betul sekali, dan memang harus menjadi PR bagi pelatih sendiri ya, ataupun pelatih dari SCF. Bagaimana mereka harus melatih kembali masalah finishing touch ya beberapa kali dan bukan tanpa peluang. Melainkan banyak sekali peluang yang didapat oleh anak-anak dari SCF, tinggal bagaimana mereka menyelesaikannya.
lagi lebih dekat pada sang kiper yaitu Raja Dewan. Angkat bola ke depan. Kali ini ada seorang pemain nomor 28 Zaid tadi. Dan lagi serangan dari anak rantau. Tapi tenang kali ini. Anak rantau dalam bangun serangan Moy. Lebarkan sisi kanan. Offside atau tidak, Bu? Oh, Bayi sudah terjebak dalam posisi offside kali ini. Betul sekali ya. Dimana tadi AW1 sudah mengangkat bendera. Ada salah satu pemain dari anak rantau yang sudah terjebak dalam posisi offside. Betul sekali, cukup cermat anak-anak SCF dalam bangun jebakan offside. Meskipun memang sebetulnya mereka harus mengejar gol kali ini. Meskipun cukup mustahil di 1 menit tersisa. Oh, rupanya laga babak kedua antara SCF melawan anak rantau sudah usai dengan skor akhir adalah 2-0 Bung Ojan. Betul, dan tentunya kita akan melanjutkan pembahasan babak kedua di studio ya. Dan tentunya ini dia position ball dari kedua kesebelasan. Betul sekali, statistik jelas ball position dikuasai oleh SCF 55 berbanding 45, total shoot SCF bahkan lebih unggul kan Bung Ojan 9 berbanding 8. Betul sekali ya, 55 berbanding 45 dan memang anak-anak dari SCF menguasai jalannya pertandingan ya. Betul. Tapi mereka tinggal bagaimana belum mampu menyelesaikan finishing terhitung ada 8 sampai 6 peluang emas ya yang berada di depan gawang dari anak rantau. Betul sekali, ada 5 shoot on berbanding 5, ada foul 7 berbanding 12, offside 4 berbanding 4, corner 4 berbanding 4, dan yellow card 2 berbanding 2 Bung Ojan. Tentunya ini adalah suatu statistik yang kurang lebih sepadan karena memang pertandingan ini berjalan dengan cukup seru Bung Ojan. Betul sekali dan memang mampu dinobatkan sebagai pertandingan super big match ya. Betul. Dan tentunya buat Anda semua pemirsa yang ada di rumah, setelah ini akan ada pertandingan berbeda tentunya. Tetap saksikan hanya di Smile TV. Dan saya Ojar Rojana beserta rekan saya Aurel di sini. betul. Tentunya kita mohon undur diri dan tetap saksikan di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung. Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Kompetisi sesungguhnya segera dimulai. 13 klub unggulan asal Bandung telah menyiapkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain terbaik siap bertarung memperebutkan gelar juara. 78 pertandingan dengan 6 pertandingan per minggunya akan memanjakan mata masyarakat pecinta bola di Bandung setiap akhir pekan. Saksikan kemeriahan liganya orang Bandung, Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Mulai 22 Oktober, live eksklusif di Smile TV.